Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, teks petunjuk itu yang seperti apa? Ternyata di sini sudah ada penjelasan, yaitu isi dari teks petunjuk ini adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu, dan kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk: satu, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Ya, tidak boleh misalkan urutan kedua dijadikan urutan ketiga atau urutan ketiga dijadikan urutan kelima. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus berurutan tahapannya. Ya. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Ya, harus jelas, tidak panjang lebar kemudian sudah dipahami, enggak seperti itu ya. Jadi harus singkat, jelas, dan mudah kita untuk melakukannya, gitu ya. Kemudian, nah di sini ada contoh dari teks petunjuk. Petunjuk membuat kipas angin. Nah di sini sudah ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, siapkan kain, beberapa bilah bambu, panjangnya pun juga ada di sini. Ya, kemudian apalagi kawat kecil, paku, lem kayu, gunting, gitu ya. Kemudian yang kedua, lubangilah semua bilah bambu itu di salah satu ujungnya. Nah, hati-hati saat melubangi bilah bambu, ya kan? Kalau di sekolah kalian bisa minta bantuan guru jika merasa kesulitan. Tapi kalau di rumah berarti minta bantuan ke orang tua atau keluarga yang lain. Kemudian tumpuklah bilah bambu itu, ya kan? Di sini sudah ada step-stepnya sampai yang terakhir, sampai yang ke-8. Sampai langkah yang ke-8, kipas angin buatanmu siap digunakan. Andaikan kita taruh nih langkah kedua di giliran yang kelima, atau yang kelima kita taruh di yang ketiga, ini sudah tidak berurutan, maka ini tidak bisa Nana ya. Jadi harus berurutan tahapannya ya. Itu teks petunjuk. Kemudian contoh yang lain di sini ada teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Nah, kebetulan kita lagi belajar tentang listrik nih, tentang energi ya. Jadi di sini ada teks petunjuk ya dalam menggunakan listrik, tentunya yang aman. Nah, yang pertama di sini menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Andaikan tangan kita basah bagaimana? Ya nggak bisa, ya nggak aman lagi. Tentu itu sangat bahaya ya. Kemudian yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Jadi satu steker itu khusus untuk satu stop kontak aja. Ya tidak bercabang-cabang stekernya ya. Stop kontaknya satu tapi stikernya banyak stekernya. Tidak begitu ya anak-anak ya. Itu sangat bahaya. Kemudian yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Ya, jadi misalkan nih kita habis belajar, kita tadinya pakai lampu belajar. Nah setelah kita selesai belajar, ya matikan lampu belajarnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala, ya. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah itu contoh teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Nah di sini sebelumnya atau barusan kalian sudah mengenal tentang teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu dapat disajikan dalam bentuk poster. Gitu. Nah, poster itu yang seperti apa? Gitu ya. Nah, poster itu adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Jadi di sini ada gambar-gambarnya, kemudian ada kalimat ajakannya, gitu ya. Dan tentunya ini di atas kertas yang berukuran besar karena digantung dan ditempel. Kenapa kok berukuran besar? Karena supaya mudah dilihat. Ya, kalau dilihat kemudian orang tertarik, tentu orang akan membaca, gitu ya. Kemudian poster ini menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas dan menarik. Kata-katanya tidak terlalu panjang, lebar, tidak usah begitu, tapi cukup kata-katanya singkat tapi menarik dan orang akan membaca. Nah, poster menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok. Ya, contoh nih, misalkan mau menyampaikan tentang hemat energi
Ya, hemat energi tentu di sini saya ambil contoh seperti energi listrik misalkan. Atau di situ ada gambar orang sedang mematikan ya lampu misalkan di situ. Nah, kata-katanya apa di situ? Ya, kata-katanya nggak terlalu panjang lebar, nggak, supaya orang yang melihat gambar dan yang membaca dan kalimat ajakan yang kita sampaikan itu orang itu akan paham, gitu ya. Jadi di sini menyampaikan satu ide, tapi untuk menyampaikan satu tujuan pokok. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat poster yang menarik. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, yang pertama harus berwarna cerah, ya, karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Kemudian yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema berukuran 60 x 90 cm biasanya ukurannya. Kemudian tulisannya dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas, gitu ya. Nah, menanyakan isi poster. Nah, poster ini dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar. Nah, itu yang disebut dengan kampanye. Nah, di sini ada cara mengkampanyekan isi poster. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik, ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan isi poster ke orang lain kalau kita tidak paham apa isi poster yang mau kita sampaikan. Jadi yang pertama kita harus pahami isi itu. Kemudian yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif, ya. Maksudnya ini kita sampaikan isi poster itu dengan jelas, ya, tidak bertele-tele, tidak ngomong panjang lebar, tapi apa gitu ya, apa sih isi poster itu, ya. Jadi cukup bicara atau menyampaikan isi poster itu dengan jelas dan tentunya efektif, ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun. Maksudnya di sini yang sopan bahasanya dan tidak terlalu cepat, gitu. Bahasa yang disampaikan harus sopan dan tidak terlalu cepat, gitu. Baik anak-anak, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dipahami dan semoga mengerti, ya. Amin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.